dari materi tazkiyatun nafas, materi tentang ayo bahagia, sejauh apa kita bisa bicara? Kecuali pasti pembicaraannya selalu tentang ranah-ranah itu. Dan hadirin selalu memasang telinganya baik-baik, mendengarkan seolah itu baru pertama kali jamaah dengarkan. Bukan saya yang ngajar, justru jamaah yang mengajarkan kepada kami arti belajar mendengarkan. Saya berterima kasih sangat jemaah kepada jemaah Masjid Fatimah Garung, bahwa ternyata gak cukup menjadi seorang yang terus berbicara, tapi kami juga diajarkan artinya mendengar. Walaupun kita lebih berilmu, jadilah pendengar yang baik. Walaupun kita bergelar, belajarlah menjadi pendengar yang baik. Walaupun kita sudah banyak makan dan minum pahit, manis, asam, getirnya kehidupan, tapi belajarlah jadi pendengar yang baik. Walaupun dalam hidup ini kita sudah melewati banyak rintangan dan halangan yang kita berhasil melaluinya, belajarlah jadi pendengar yang baik. Meskipun usia jamaah boleh jadi notabene secara umum lebih banyak angkanya, lebih tua daripada yang berbicara, tapi jamaah benar-benar mengajarkan jadilah pendengar yang baik. Itu yang mahal jamaah. Apalagi secara konsisten, itu yang mahal luar biasa. Yang kedua, kami juga belajar dari jamaah semua, Masya Allah Tabarakallah, artinya lillah. Menempatkan semua amal soleh yang kita sama-sama lakukan di sini itu bukan untuk cari muka kepada manusia, bukan untuk cari apapun di sini, kecuali kita berjuang dalam Masjid Fatimah Garung, di masjid yang mana ini adalah rumah terbaik, sama-sama lillah, berharap ridhonya Allah, ibtigha'a mardatillah, bukan yang lain. Di mana waktu itu jamaah membersamai anak-anak TPQ, TPA yang dulu kita tahu mereka adalah generasi-generasi yang indah, lucu, menggemaskan, yang sekarang udah pada punya urusannya masing-masing. Ada di antara mereka yang udah SMA, ada yang bahkan udah lulus SMA, ada yang SMP, ada yang mereka di pondok pesantren, ada yang di sekolah-sekolah umum. Ala kulli hal, semuanya proses itu mengajari kami arti mahal tentang sebuah lillah. Dan ini yang akan terus dipegang oleh kita bersama jemaah. Beramallah karena Allah. Walaupun kamu tidak digaji, walaupun gak ada orang tua wali murid yang datang padamu secara spesifik lalu bilang, makasih ya sudah ngajarin cucu saya, makasih ya sudah ngajarin anak-anak saya, makasih ya udah ngajarin adik saya. Mau manusia bilang makasih ataupun manusia enggak ngucapin itu secara spesifik kepada Anda, lakukan itu semua lillah, karena Allah. Walaupun kita tahu masing-masing kita punya kesibukan, punya rasa letih, lelah, capek, tapi pas pulang datang melihat mereka anak-anak kecil yang riang, ayo ngafalin, kalau nggak ngafalin botak ya kepalanya. Lalu ada yang dibotak, terus ada yang nangis, ngadu, ini kenapa anak saya dibotak nih, kok begini gini. Terus kemudian apa segala macam, dengan segala dinamikanya, belajarlah untuk lillah. Walaupun kadang niat baik kita memotivasi mereka, ayo kalau nggak botak ya, kadang suka dipandang sebelah mata. Walaupun kadang nggak semua niat baik kita disambut juga dengan baik. Walaupun kadang gak semua apa yang kita tulus berikan orang menganggapnya seperti hal tulus yang sama. Bahkan gak jarang di antara mereka menganggap kita modus, padahal kita tulus. Kita gak minta untuk A, untuk B, untuk C, gak minta panggung dunia, gak minta cari muka sama manusia. Tapi seperti itulah hidup jemaah. Kadang kita tulus seringnya dianggap modus. Kadang kita sudah tulus, tapi sukanya niat baik itu disalahartikan. Seperti itulah dunia.
Gak akan pernah ada yang ideal kecuali kita semua berpulang ke pangkuan Allah lalu masuk ke dalam syurga. Kalau dihitung-hitung, kami sudah menemani jamaah dari 2017 tanggal 11 Oktober, berarti 2018, 19, 20, 21, 2022, 2023. 6 tahun lamanya kita belajar bareng. Kalau 6 tahun itu dijadikan sebagai sebuah SKS, kita semua udah S2 jemaah. S1 estimasinya 4 tahun, S2 2 tahun. Kita semua udah S2 semua hadirin. Maka ada lebih banyak orang nanti yang pantas menggantikan kami untuk duduk di sini. Siapa? Jamaah semuanya. Karena jamaah sudah lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengalaman pahit getirnya mengarungi arena bahtera kehidupan. Atau kalaulah kita merasa belum pun, setelah 6 tahun sama-sama kita belajar, ada anak-anak kita yang siap membersamai. Ada putra-putri terbaik Masjid Fatimah Garung yang kelak akan menggantikan duduk di sini persis seperti ucapan kami beberapa tahun yang lalu. Adik-adikku, suatu saat Mas Irfan duduk di bawah ya, kalian gantian di atas, Mas Irfan dengerin kalian. Masjid ini kelak estafetnya ada di kalian ya. Biarkan mereka sekarang di pondok dulu, biarkan mereka sekarang di sekolah dulu, biarkan mereka sekarang punya cita-cita mereka dulu. Biarkan suatu saat kapan mereka Allah izinkan kembali, biarlah mereka kembali. Berikan kesempatan mereka untuk kembali. Ngisi, jadi imam, khutbah Jumat, atau apapun, biarkan mereka kembali. Kalaulah mereka punya ternyata rezekinya di tempat yang lain, gak apa-apa jamaah, gak usah takut. Allah itu Al-Hadi, Allah itu yang maha pemberi petunjuk. Walaupun ada guru-guru hebat kita di sini, ada Pak Haji Mulyono, Abah Kuat, ada pun yang lain, ada Ustadz Junet, atau siapapun yang lain. Bahkan kami sekalipun kita semua akan wafat, kita semua jemaah, kita akan wafat sekalipun hari ini. Agama Allah ini Allah terus yang akan ngasih petunjuk, karena Allah punya sifat Al-Hadi, maha pemberi petunjuk. Jangan merasa paling karena saya, nggak ada karena anda nggak punya peran kecuali Allah yang mengizinkan. Oh ini karena saya, bukan karena saya, karena Allah. Kita ini nggak punya peran apapun jemaah, kecuali yang memang Allah izinkan saja. Qadarullah, lewat sebagai perantara, bukan karena anda satu-satunya. Bukan anda satu-satunya. Anda mati hari ini pun agama Allah tetap ada yang ngawal. Anak-anak kita sujudnya tetap ada yang kawal pasti. Tauhid mereka tetap ada yang ngawal. Bukan kitanya yang hebat, Allahnya yang menghebatkan. Bukan kitanya yang kuat, Allahnya yang menguatkan. Bukan kitanya yang berperan, tapi Allah yang mengizinkan. Makanya saya berulang kali diajarkan sama jamaah, lillah, artinya beramal salih, tidak pamrih dengan manusia, tapi kita pamrih setinggi-tingginya pamrih. Ikhlas itu tanpa pamrih, salah. Ikhlas itu pamrih yang paling tinggi. Ikhlas itu adalah saat seorang hamba pamrih kepada Allah, itu ikhlas. Dia hanya berharap ridhonya Allah, dia hanya berharap cintanya Allah. Dia nggak butuh manusia, dia nggak butuh harta semata sebagai pengganti atas apa yang pernah dia lakukan. Dan saya dapatkan ilmu itu salah satunya dari Masjid Fatimah Garung. Ikhlas lillah. Datang jamaah dengan rendah hati mau mendengarkan,
Bukan kami yang mengajar, tapi saya belajar dari jamaah semua. Lalu kami datang, jamaah mengajarkan arti lillah, ikhlas karena Allah. Tidak memperdulikan seberapapun yang datang mendengarkan, mau 1 orang, atau 2, atau mungkin 3, atau berapapun. Bukan itu. Jamaah juga mengajari artinya berproses. Yang dari dulu menemani, mulai dari awal pasang tripod sendiri. Lalu di pengajian ibu-ibu rebuan kami bilang, ibu-ibu udah masuk ya? Kepalanya gak kepotong ya? Udah, ini pas. Lalu sekarang dibersamai Mas Bama, Mas Umam, yang masang-masang lighting, Mas Priyo, ya kadang Mas Roto, kadang Mas Agus, yuk ganti-ganti. Yang membersamai dalam buat-buat poster ada Mas Ari, dan semua pihak yang gak mungkin bisa kami sebut satu persatu, yang selalu membersamai dalam proses demi proses. Mas Hadi dengan pertanyaan-pertanyaannya luar biasa, selalu kami ingat. Kebersamaan ini sudah lama ternyata jemaah, 6 tahun. Kami belajar menjadi pendengar yang baik, belajar untuk lillah karena Allah. Dan ternyata pamrih tertinggi itu unexpectable. Gak bisa diprediksi ya jamaah cara Allah membalas. Kadang oke, kita gak dapat apa-apa dalam kacamata dunia. Menurut pandangan kita, saya sudah habis waktu, saya sudah begini, kenapa saya belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Waktu masa itu, kalaulah seseorang yang pernah mengajarkan lalu tak dapat apapun dalam harta, ucapan terima kasih, atau apapun jua yang perihal dunia, mungkin kalau dia mau mengucap, kok saya gak dapat apa-apa ya? Kalau dia tujuannya manusia, dia akan bilang gitu. Tapi kalau tujuannya lillah, enggak, saya dapat kok. Oke, manusia gak bayar saya, tapi Allah tahu. Oke, manusia gak berterima kasih kepada kami, tapi Allah tahu. Mungkin ia akan bilang seperti itu. Dan ternyata ikhlas itu pamrih tertinggi. Saat seorang hamba hanya butuh ridhonya Allah, bukan yang lain. Itu ikhlas. Ngosongin. Khalas. Udah selesai, kosong, habis. Di hatinya gak ada siapapun kecuali Allah. Ini tauhid yang tanpa noda, tanpa cacat, tanpa celak. Kalau kita masih beramal pengennya dipuji, aduh komentarnya, Masya Allah, tabarakallah, aduh gini. Boleh jadi yang kita cari pujian manusia lagi. Tapi saat kita benar-benar ikhlas, ngosongin di hati, gak ada siapapun kecuali Allah, berharap hanya kepada Allah, cari ridhonya Allah, bukan kepada yang lain, kami baru sadar, betul-betul sadar. Di saat kita ikhlas, seikhlas-ikhlasnya memurnikan dalam setiap amal soleh yang kita lakukan, mengosongkan hati kita dari kecintaan kepada hamba ataupun makhluk ciptaannya. Tiada siapapun dalam hati dan relung jiwa ini kecuali hanya ada Allah. Cepat atau lambat, Allah yang akan mengganti dengan yang lebih baik dari yang pernah kita sangka atau pernah kita duga. Dan balasan Allah itu surprise luar biasa. Tiba-tiba ada seseorang yang bilang, kamu gak mungkin nabung, harus berapa tahun dulu. Kalaupun berangkat, ya nunggu 32 tahun. Tapi ternyata Allah punya cara memanggil hambanya. Atau ada seseorang yang juga mengatakan, sayang sekali kamu meninggalkan satu pekerjaan yang sebenarnya secara karir kamu bagus di situ. Kan kamu sudah jadi bina rohani kan di situ. Harusnya berkarir bagus. Tapi ketika kami ketemu sama ayat waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, nggak ada profesi yang lebih baik
pekerjaan yang lebih baik mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang ngajak orang lain untuk kembali kepada Allah. Akhirnya bismillah, dengan segala konsekuensinya kami izin untuk resign dari salah satu pekerjaan waktu itu sebagai bina rohani. Lalu kami fokus konsentrasi membersamai Masjid Fatimah Garung. Ada saudara yang menelpon, "Loh, jenengan keluar toh? Kok dungu sekali jenengan keluar?" Kami masih ingat siapa yang berbicara, siapa orangnya, dari mana ia asalnya, bagaimana detil kalimatnya. Kami masih ingat persis. Niat kami cuma satu, ya Allah, ridhoi kalau memang kami harus membersamai rumah-Mu ya Allah. Gak ada kepikiran lain, nanti harus A, harus B, harus C. Udah, bismillah. In tansurullaha yansurkum. Kamu nolong agama Allah aja. Pelan-pelan, kalau kamu tulus, ikhlas, hanya berharap ridhonya Allah bukan yang lain, tidak pamrih kepada manusia, tapi pamrih tertinggi, yakni pamrihnya hanya kepada Allah. Yansurkum, Allah itu berjanji, aku Allah akan menolong setiap proses perjuanganmu. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, janji Allah itu benar, walaupun lewatnya jalan yang penuh geronjalan. Janji Allah itu benar meskipun awalnya kita penuh diucapkan dengan bulian-bulian. Dan janji Allah itu benar walaupun melewatinya ada rintangan dan bebatuan yang tinggi harus kita lewati. Ya Allah, kok begini ya? Ya Allah, kok begitu ya? Itu pasti akan dijumpai oleh setiap orang beriman. Walanabluwannakum bisyai', kami pasti uji kalian dengan sesuatu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengucap kata-kata beriman lalu mereka enggak diuji sama sekali? Mustahil. Ujian demi ujian Allah izinkan. Yang tahu orang-orang terdekat, yang jauh taunya enak-enaknya aja. Enaknya hidupnya tawa mulu kalau ketemu, enaknya hidupnya senyum mulu kalau ketemu. Padahal kita gak pernah tahu ternyata beban berat dan besar yang kadang mereka pikul di balik senyuman mereka. Masjid ini sudah mengajari kami banyak hal. Jadi pendengar nomor satu, jadi pendengar yang baik. Nomor dua, masjid ini telah mengajari kami lillah. Teruslah berjuang karena Allah. Beda ternyata jemaah, rasanya orang yang berjuang karena Allah sama yang bukan tuh beda jauh. Orang bangun sekolah profit oriented sama orang membangun sekolah itu fokusnya lillah, cari ridhonya Allah. Powernya beda, sense-nya beda. Dan guru-guru, staff, karyawan, pegawai yang Allah hadirkan untuk membersamai itu benar-benar orang-orang pilihan Allah yang punya frekuensi sama lillah. Powerful ternyata kalimat yang Mas Ari Megono sering ulang-ulang. Dijaga Allah ya Mas Irfan, lillah Mas Irfan. Mas Joko sering ulang-ulang, Ustadz jaga hati ya, jangan lupa zikir pagi petangnya. Kalimat yang Pak Deheret juga sering ulang-ulang nasihatin kami, udah Mas Irfan jalan aja. Mas Priyo juga, Masya Allah, dan semua yang gak bisa saya sebut satu persatu ngajarin tentang lillah, 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 lillah. Udah sama Allah, udah percaya Allah, udah yakin sama Allah, yakin pasti Allah akan tolong. Wah, itu harta termahal jadi bekal menjalani hidup. Yang benar-benar profitnya dunia
yang benar-benar nyarinya manusia, yang benar-benar nyarinya cuma harta, Allah yang menampakkan jamaah. Ini tuh nggak benar nih orang nih, dia tuh bohong, culas, diberi amanah ternyata dia khianat. Itu pelan-pelan Allah yang menampakkan. Ternyata yang tidak sefrekuensi, bukan tujuannya lillah, cari mukanya manusia, berusaha marap harga, dikasih amanah untuk membeli sesuatu ternyata dianya malah bermain, dibilang katanya sudah booking langsung dari pabrik ternyata nihil. Allah yang menampakkan, disingkirkan sama Allah dengan sendirinya. Nih, menyingkir. Lalu Allah kirimkan ganti orang yang lebih baik. Kita sudah lama melewati proses ini, jemaah. Saya senang ngelihat jemaah yang mungkin dulunya datang masih dengan segala awal-awal prosesnya, lalu sekarang sudah jadi hamba yang lebih baik, sudah lebih berilmu. Sangat wajar bahwa ketika seorang hamba itu ingin berubah lebih baik, dia harus mencari guru yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Atau kalau mungkin sama, ia tahu dia punya kapasitas, kemampuan untuk mencari ilmu yang lebih daripada yang sebelumnya, dan itu nggak apa-apa dan harus. Bukankah para ulama itu dalam satu riwayat gurunya ada 1.400 orang guru? Bukankah dicatat dalam sebuah riwayat dan asar bahwa di antara para ulama ada yang gurunya bahkan mencapai 2.000 guru? Lalu nggak apa-apa. Anda ketika dulu datang masih pakai legging, yang akhwat datang pakai kaos, pakai hoodie, jilbab kecil yang masih diginiin dan diginiin. Sekarang pelan-pelan sudah berbusana sesuai dengan yang Allah inginkan, nggak apa-apa. Lalu kalau ngaji sama Irfan mah ilmunya gitu-gitu doang, nggak apa-apa jemaah. Memang ilmu kami di sini-sini ya karena kami mengawal. Ada yang mau datang, selamat datang, ini gerbang hijrah. Lalu kemudian setelah punya guru yang ini, ada guru yang lebih ini, silahkan lebih detail kepada sana. Karena tidak semua bisa di live streaming. Nggak semua materi bisa di live streaming. Ada materi-materi yang begitu live streaming, seperti yang kemarin kejadian akunnya Masjid Fatimah ketika Abah Kuat menyebut salah satu lagi bete, lalu tiba-tiba diblokir. Seperti itu jamaah memang. Kenapa kok setiap hari di live streaming? Karena agar supaya lisan ini mudah-mudahan Allah jaga. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudahkan urusanku, buat lisanku gak kelu, mudah nyampein, jangan belibet. Yafqahu qauli, supaya mereka faham. Bahasanya ringan, jangan berat-berat. Dewasa ini hadirin, kita menemui sesuatu yang intangible. Intangible itu apa? Orang gak dong. Walhasil kontraproduktif. Yang tadinya harusnya mereka paham, mereka jadi gak paham. Yang harusnya mereka ngerti, mereka jadi gagal ngerti. Dan belum lagi kalau kita live streaming itu kadang ada bahasa yang gak boleh disebut. Memang gak boleh disebut. Sekali disebut kayak kejadian kemarin, nyebut lagi bete, ceklek, diblokir langsung, akses ditutup selama 7 hari, nggak bisa live. Kita tahu semuanya lillah, tapi ada siasah yang harus dimainkan secara cantik. Bukankah Allah memerintahkan agar kita untuk main cantik? Syiarkan agama Allah, bermain cantiklah. 7 hari kalau kita sudah pencet tombol live, sangat powerful bisa jadi. Makanya jamaah gak apa-apa, saya support banget kalau di antara jamaah dulu ngaji bareng, sekarang pun udah gak bareng pun gak apa-apa, gak masalah. Alhamdulillah, saya butuh yang lebih. Saya butuh gimana saya ngerti sholat saya ngerti wudhu saya mau tahu gimana cara memandikan jenazah yang benar, saya mau tahu apa doa jenazah. Gak apa-apa.
Di sini nanti tazkiyatun nafas. Materinya tentang hati, tauhid, yang bahagia-bahagia wes di sini, yang bahagia-bahagia wes di sini. Kami punya bahasan bold, punya, tapi itu kajian internal dan gak di live streaming. Makanya kadang kalau teman-teman, tolong ini bisa nggak ngisi di sini? Mohon maaf, kami sudah terjadwal. Enggak kok, saya lihat di info kajian Wonosobo atau saya lihat di status kok nggak ada kok jadwalnya di sini. Bohong nih, bukan bohong. Memang ada kegiatan yang nggak selalu di live streaming. Kajian untuk teman-teman internal, kajian untuk mereka yang membersamai timnya. Jangan sampai kita di luar secara umum terus memberikan ilmu, tapi tim intinya lupa diberikan ilmu, padahal mereka yang menemani dalam berjuang bersama-sama. Dan itu kadang gak bisa dipublish karena ada materi-materi yang memang kalau secara khalayak umum akan mengkonsumsi secara begitu saja, bisa jadi nanti kontraproduktif. Ada multi tafsir, ada apa. Seperti itulah dakwah. Dakwah Nabi pun juga demikian. Ada yang publik, ada yang private. Nabi punya tim private, Nabi ajarkan. Nabi ada yang go public, Nabi publikan. Dan itu gak apa-apa sahabat. Tapi belajarlah setiap titian apapun lillah. Jamaah mungkin sekarang belum mendapatkan apa yang mungkin jamaah sedang inginkan atau harapkan, tapi yakini baik-baik suatu ketika Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang mungkin selama ini kita harapkan. Apa yang diharapkan Allah ganti, bahkan si A yang dipinta itu dengan yang lebih baik. Yakin sama Allah jemaah. Ikhlas, in tansurullaha yansurkum. Dan setelah 6 tahun kita bersama, sekarang tiba saatnya jemaah kami pamit. Kami tidak pamit pindah kota kok jemaah. Kita masih satu kota, tenang aja. Untuk memulai satu titik perjuangan yang baru. Kalibeber, karena kami S2 di Unsik Kalibeber, kami melihat ada sosok besar di sana, Mbah Muntaha. Mbah Yai Muntaha datang ke Kalibeber, lalu wajah Kalibeber begitu indah, santri-santri memegang Al-Quran. Kami masuk melihat teman-teman kami suruh baca Quran, bacaannya bagus luar biasa, dengan tilawah yang indah dan merdu dari suara-suara yang mereka punya, dan hampir rata semuanya. Lalu ada Garung, ada Kiai Fulan, ada Ustadz Fulan. Darussalam Mayasari ada Ustadz Fulan. Lalu di Kuripan, di Dieng, di setiap kota, alhamdulillah pasti ada saja orang-orang yang membersamai dalam kebaikan. Di Fatimah Garung pun pasti nggak akan kekurangan. Ada Pak Mul, ayahanda kita dan guru kita bersama. Ada Abah Kuat, ayahanda kita dan guru kita bersama. Ada Mas Junet, ada yang lain. Ada nanti Mas Gilang, putranya Mas Ari. Mas Royan, putranya Mas Roto. Ada Mbak Kia, putrinya Pak Bambang. Ada Mas Dava, cucunya Pak Deheret. Dan ada semua nanti yang gak disebut satu persatu akan datang kembali di sini membersamai masjid kita tercinta. Tentu kami akan kesini jemaah, walau tidak seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Karena satu dan lain hal, tentu atas izin Allah, mohon izin pamit, kami memulai perjuangan yang baru di Desa Margorejo, Wonolelo, Wonosobo. Sudah ada masjid yang itu amal jamaah semua, dan amal jamaah TikTok, YouTube. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram. Jamaah kita bareng-bareng, amal saleh, amal jariah kita bareng-bareng insya Allah. Lalu setiap Jumat
Alhamdulillah di sini sudah jalan atas pertolongan Allah, telur, tahu tempe, ikan, daging ayam, dan kadang sesekali ada apa segala macamnya. Di sana pun juga dijalankan untuk 300 sampai 400 orang selain Ramadan. Kalau Ramadan di 800 sampai 850 orang dibagi-bagikan dengan pertolongan Allah. Dan itu Allahu Akbar, Allah kirimkan tangan-tangan yang baik membersamai program-program tersebut. Insya Allah jamaah kita nggak pindah dalam kota yang jauh, tapi kita insya Allah bertetangga tetap di Wonosobo. Dekat jamaah. Wonolelo dari sini berapa menit? 30 sampai 40 menit. Wonolelo dekat 30 sampai 40 menit. Kalau dulu ulama harus 2 bulan, harus PP kadang 4 bulan, berangkat 2 bulan, pulang 2 bulan. Sekarang, atau kalau jamaah nggak bisa ketemu, aduh saya bingung nih, saya harus gimana, di sini nggak ada atau mungkin belum ada penggantinya. Live streaming, ada Infokus, tinggal nanti Infokusnya dipasang, tembak ke sini. Saya dari Wonolelo, jamaah live streaming, buka YouTube Irfan Rizky Haas, enter. Setiap subuh akan kita bersamai di sini. Tapi kan beda offline sama online. Sama jemaah, sama dalam semangat. Hanya beda packaging aja. Sama dalam semangat. Doa dari jemaah itu yang gak pernah putus, yang selalu menjadi benteng yang kokoh luar biasa buat kami untuk sama-sama kita belajar dan berjuang bareng. Ternyata doa jamaah dalam diam itu yang mahal. Jamaah doain, ya Allah jaga, ya Allah mudahkan. Doa-doa jamaah alhamdulillah termudahkan. Pelan-pelan ada masjid di Wonolelo, pelan-pelan SD, ada 11 santri yang mereka tiap pagi melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka murojaah Bismillah, persis seperti tahun 2017, 18, 19 pada masa-masa itu. Cuman bedanya masa itu seragamnya bebas. Bedanya masa itu semua usia boleh ikut. Tapi kami mencoba dengan pertolongan Allah, kita buat kurikulum, kita buat spesifikasi jenjang usia. Sama aja sebenarnya. Yuk diulangin yuk. Wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati, dan seterusnya. Sama aja, cuman bedanya kalau kemarin ba'da maghrib 2017 sampai 2019, sekarang ngajinya dari jam 7:30 sampai zuhur. Mereka ngaji. Mereka nanti nerusin setiap apa yang dulu pernah kita belajar bareng-bareng. Ternyata itu doa jemaah, buah dari doa jemaah. Itu jadi amal jariah siapa? Anda semua. Jamaah Masjid Fatimah Garung. Lah kok ada loh masjid, ketika diumumkan jamaah yang izin membangun Masjid Muhammad Al-Fatih, tap link di bio, jamaah mengizinkan loh. Itu kan satu pengajaran yang hebat. Belajarlah ikhlas saling support di jalan Allah. Gak semua masjid bisa gitu loh jemaah. Gak semua masjid bisa kayak gitu. Ada yang begitu diucap, kamu bawa yayasan sendiri, gak boleh keluar. Ada yang masjid kayak gitu. Padahal sama-sama kita berjuang untuk agama Allah. Ingat sekali lagi, yang tinggi itu bukan komunitas atau organisasi, bukan. Yang tinggi dan paling tinggi harus kita tempatkan adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang paling tinggi. Bukan tentang siapa atau tokohnya atau komunitasnya, bukan. Itu wasilah aja. Yang paling tinggi tetap la ilaha illallah. Kita syiar untuk agama Allah. Kita berjuang untuk agama Allah. Bukan untuk mempopulerkan diri kita, bukan. Masjid Muhammad Al-Fatih pun itu kan punya umat.
Jangan ada yang bilang Masjid Muhammad Al-Fatih punya Irfan. Siapa Irfan? Bukan Irfan. Inna masajida lillah. Allah berfirman, sesungguhnya masjid itu punyanya Allah, bukan punya siapapun. Datanglah ke sana hadirin. Lihat, ada 4 ruang kelas yang insya Allah bulan depan sudah selesai dan rampung siap dihuni. Ada masjid lantai 2 yang insya Allah akhir Oktober atau akhir November masjid lantai 2-nya sudah selesai dan siap untuk digunakan secara optimal dan maksimal. Jadi besok kalau tablik akbar gak usah sampai keluar-keluar, tapi tinggal pakai lantai 2 dan lantai 1-nya. Nanti lantai 1-nya silakan, kalau jamaah ada yang mau menikah pakai lantai 1-nya, ada yang mau manasik haji, manasik umroh pakai lantai 1-nya. Ada yang mau seminar-seminar mau pakai lantai 1 boleh, pakai lantai 2 silahkan. Mau pakai ruang-ruang kelasnya monggo, silahkan jemaah. Itu jariah kita bareng-bareng. Itu perjuangan kita bareng-bareng. Dan kami pun juga sekaligus titip. Perpisahan ini kan perpisahan cuma beda jarak aja. Jemaah turun ke bawah 40-an menit kira-kira sampai ke Wonolelo. Kita ngaji bareng lagi, alhamdulillah ngaji bareng lagi. Tapi jamaah harus tahu bahwa akan ada perpisahan yang panjang dan tidak akan dijumpai lagi kecuali oleh orang-orang yang nanti masuk surga dan yang diikuti oleh sesudahnya masuk surga lagi. Berpisah dengan kematian. Wa qila man wa dhanna annahu al-firaq wa dhanna, dan mereka menyangka, mereka mengira annahu al-firaq, inilah waktu perpisahan. Akan datang masanya kita berpisah. Kalau Allah izinkan saya masih hidup, saya tinggal di Wonolelo. Jamaah 40 menit ke Wonolelo, nyampe langsung ketemu saya. Tapi akan datang satu masa jamaah berpisah dan kita gak bisa ketemu lagi. Kapan? Saat nanti jasad kami terkubur dalam tanah. Jamaah akan benar-benar berpisah, perpisahan yang sesungguhnya. Kita udah gak ketemu lagi jemaah. Saya udah masuk ke dalam tanah, kita udah gak ketemu lagi. Kapan kita ketemu? Nanti hari berbangkit kita ketemu lagi. Itu pun juga gak saling sapa. Kapan saling sapa? Nanti ketika masuk ke dalam syurganya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami terus ya jemaah. Perjuangan gak ada yang mudah hadirin. Mau di sini, yo nggak mudah. Di sana pun sama nggak mudah. Tapi izinkan setelah pelan-pelan kita sama-sama belajar di sini, kita luaskan lagi perjuangan kita dengan belajar di sana. Kita buka lagi. Doakan jamaah panjang usia dari jariah-jariah yang kita perjuangkan. Akan ada yang meneruskan. Santri-santri yang penuh ketaatan, anak-anak kecil yang penuh dalam kebaikan, yang mereka saling mendoakan kita besok. Itu Mas Zain, Mas Almer, ada lagi yang lain. Ada 11 santri untuk tahun depan, yang inden sudah 2. Nanti pelan-pelan ada lagi bertambah dan kita melihat nanti mereka generasi-generasi yang dekat dengan Al-Quran. Terbiasa telinganya itu mendengar Al-Quran, lantunan suara murotal Al-Quran yang mereka senantiasa senandungkan. Itu kan yang kita harapkan. Jemaah gak usah khawatir, tinggal turun ke bawah 40 menit nyampe. Sambil nengokin amal jariahnya, oh udah di sini ya. Tidak selalu kami akan membersamai, karena pun sekalipun di Masjid Muhammad Al-Fatih pun kami gak setiap subuh akan membersamai. 1 sampai tanggal 5 besok kami ke Papua. Tanggal 6, 7, 8 kami langsung ke Padang. Tanggal 9, 10 kami langsung ke Wonosobo. 11 kami langsung ke Jakarta. 12
12 langsung pulang lagi ke sini. Lanjut berikutnya ada yang ke Riau. Lalu yang berikutnya ada yang di mana, uminya yang tahu tentang kita sama-sama ada di mana. Tapi intinya Allah mudahkan lewat teknologi. Jamaah nyari saya ntar ke TikTok aja ketemu kok jamaah. Jamaah nyari saya ntar kita ke Instagram aja ketemu. Jamaah nyari aja ntar subuh jam 5 sampai jam 6 insya Allah ketemu. Oktober pun kami juga tetap aja belum bisa membersamai karena tanggal 12 harus ke Jakarta. Nanti 13 sampai tanggal 22 kami umroh. Lagi-lagi kalaupun Masjid Maaf tetap aja nggak bisa setiap hari, sama aja kan jemaah. Masjid Maaf juga nggak bisa setiap hari. Ada yang membersamai Ustadz Faisal Wahidina, kakak kelas kami di Muallimin, pondoknya Kiai Dahlan, kakak kelas 4 tahun, Ustadz Faisal, atau ada Ustadz Ilham, Ustadz Dama. Nanti sesekali Ustadz Dama, Ustadz Ilham suruh ngisi sini ya nggak apa-apa mas. Atau Ustadz Faisal suruh ngisi sini, membersamai di sini nggak apa-apa. Di sini kita juga punya gurunda kita, ada Ustazah Eva, ada guru-guru terbaik kita di Wonosobo, di Garung, ada ustadz-ustadz dari Mayasari sesekali nanti membersamai. Insya Allah penuh keberkahan jemaah. Tak lupa juga ada yang dekat aja, ada Pak Haji Mulyono, Abah Kuat, Mas Junet. Insya Allah kita terus berada dalam kebaikan. Yang penting tadi jemaah, istiqomah, mencari ridhonya Allah, lillah. Ayo kita sama-sama lillah, bersihkan hati kita dari berharap kepada manusia dan mulailah memfokuskan pengharapan kita hanya kepada Allah, jangan yang lain. Dengan cara itu insya Allah Allah makin ridho sama kita insya Allah. Dan mungkin belum sekarang gantinya, tapi janji Allah itu pasti, gak mungkin dipungkiri. Yakin jamaah, janji Allah itu pasti dan gak mungkin dipungkiri. Dan kapan jamaah terzolimi, berdoalah yang baik sama Allah. Lagi terzolimi, minta aja. Kalau belum haji, langsung, ya Allah, hamba lagi terzolimi, tersakiti dengan ucapannya begitu melukai hati hambamu. Berangkatkan hamba haji furoda ya Allah. Minta aja gitu jemaah. Ya Allah, kadang kita suka meng-underestimate cara Allah mengabulkan doa, padahal Allah ala kulli syai'in qadir, maha berkehendak atas segala sesuatu. Kita berjumpa lagi di waktu terbaik menurut Allah. Kalau jamaah nanti juga sesekali tengok Masjid Muhammad Al-Fatih. Terima kasih atas ilmu yang selama ini belajar mendengarkan. Kami pun akan berusaha jadi pendengar yang baik. Ilmu tentang lillah, kami pun akan terus berjuang di agama Allah. Mudah-mudahan hati ini terus lillah, pamrihnya hanya ke Allah bukan yang lain. Dan mengajarkan arti istiqomah, konsisten. Hari demi hari sudah dilalui. Setiap kali ada perjumpaan ada perpisahan. Mohon izin pamit jemaah. Kita akan melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah kebaikan syiar Al-Quran di tempat yang gak jauh dari sini, cuma 40 menit, di desa Margorejo Wonolelo. Insyaallah setiap perjuangan jamaah itu jadi jariah, setiap kebaikan jamaah jadi jariah, dan insyaallah kita akan terus bersaudara sampai syurga insyaallah. Barakallahu fikum. Siapapun yang nanti menggantikan di sini, siapapun yang nanti membersamai di sini, jangan pernah dibanding-bandingkan. Walaupun pasti manusia ada, rakoyo, kok nggak kayak, kok nggak kayak. Karena manusia itu emang nggak ada yang sama jemaah. Manusia itu nggak ada yang sama. Jangan dibanding-bandingkan. Siapapun punya keistimewaan dengan ilmu beliau masing-masing. Insyaallah kita saling menghormati siapa yang ada. Karena sesuatu itu akan semakin terasa berharga ternyata setelah ia tiada.
Maka nanti siapapun yang membersamai, hargailah, insya Allah itu jadi kebaikan buat bersama-sama. Kita tutup dengan doa jamaah. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Ya Allah, jaga hati kami tetap bersih, bebas dari iri, dengki, hasad, dendam. Mudahkan hati kami untuk lapang memaafkan siapapun, untuk tidak jadi pendengki, pendendam, yang hasad kepada siapapun. Anugerahi hati ini tetap ikhlas dalam beramal salih, tanpa pamrih kepada manusia, kecuali pamrih kami hanya kepada Engkau ya Allah. Karuniai di diri ini, jiwa ini menerima kebaikan dari lisan siapapun ia datang. Ya Allah, terimalah amal salih kami. Sungguh Engkau sebaik-baik penerima setiap amal salih. Izinkan kami terus bisa syiar, memperjuangkan Al-Quran, mengenalkan Al-Quran, mendekatkan kepada Engkau mereka yang selama ini jauh darimu, mengenalkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang selama ini jauh dari teladannya Rasulullah. Ikhlaskan niat kami ya Allah semata-mata lillah. Dunia kalaupun datang itu atas izin-Mu ya Allah. Kalaupun belum, kami yakin Engkau pasti mempersiapkan ganti yang lebih baik dari itu semua ya Allah. Anugerahkan kami di sisa usia kami terus bisa istiqamah. Karuniai buat kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Karuniai anak cucu keturunan yang salih salihah. Anugerahi kepada kami istiqamah. Wafatnya kami kelak di tanah suci Mekah Madinah. Wafatkan kami wafat mati syahid, atau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio. Kita akan sama-sama dapatkan daripada konten-konten video pendek yang teman-teman bisa upload sebagai story WA. Caranya gabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Jemaah sekaligus kami pamitan. Kami akan subuh syuruk mulai esok nanti di Masjid Muhammad Al-Fatih. Lalu mungkin tetap akan ke sini meskipun sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, atau nanti kita lihat jemaah menyesuaikan dengan amanah yang memang sudah diamanahkan. Doain terus jemaah istiqomah lillah, menjadi pendengar yang baik, dan doakan mudah-mudahan wafatnya kami wafat di tanah suci Mekah atau Madinah, wafat husnul khatimah. Barakallahu fikum. Salam takzim buat keluarga. Mohon pamitan. Mungkin ada yang gak datang tapi nonton lewat YouTube atau TikTok, atau warga Garung yang kadang komen di kolom komentar TikTok, kok misalkan udah jarang subuh-subuh di Garung. Sekaligus kami pamitan, kami nanti membersamai subuh syuruk di Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Barokah terus Mas. Sehat barokah. Sehat terus. Amin. Sehat terus. Sholat